Selamat datang di Shibam, the Manhattan of the desert. Di dalam sumur Barhut terdapat jiwa-jiwa orang yang kafir. Dan sumur ini dijuluki sebagai sumur neraka. Saudaraku, siapa yang tidak kenal dengan Nabi Hud? Salah satu nabi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kisahkan dalam Al-Quran. Saudaraku, di tengah prosesi ziarah ada sebuah batu raksasa yang mencuri perhatian saya. Tapi ternyata batu raksasa ini bukanlah batu biasa. Batu yang terbentuk secara alami dan masih terjaga ini memiliki kisahnya tersendiri. Nakoh atau batu besar, menurut masyarakat Tarim adalah peninggalan Nabi Soleh, yakni nabi yang diutus kepada kaum Samud yang dikenal dengan kisah unta betina. Saat itu, kaum Samud menantang Nabi Soleh untuk menunjukkan mukjizat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan unta betina yang lahir dari batu sebagai tanda kekuasaannya. Dan batu inilah yang dipercaya melahirkan unta betina itu. Hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kisahkan di dalam Al-Quran pada surat Al-Isra ayat 59. Dan sekali-kali tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami, melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang-orang dahulu dan telah kami berikan kepada Samud unta betina itu sebagai mukjizat yang dapat dilihat. Tetapi mereka menganiaya unta betina itu, dan kami tidak memberi tanda-tanda itu, melainkan untuk menakuti. Quran Surat Al-Isra ayat 59. Kisah-kisah ini seringkali menjadi bagian dari tradisi lisan yang berkembang di masyarakat, dan juga mengandung hikmah serta pelajaran penting tentang keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca sholawat dan kisah-kisah kaum solihin, para peziarah disunahkan mengucap salam dan doa kepada Nabi Hud alaihissalam. Ya, Masya Allah saudaraku, jadi ini merupakan bagian dari kuburan Nabi Allah alaihissalam. Di sebelah sini kita lihat ada seperti retakan seperti itu. Dan kita masuk dan kita ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Dan Masya Allah, ini merupakan bagian dari kepala, ya, kepalanya Nabi Allah SAW. Di belakang masih ada lagi yang merupakan bagian badan dan kakinya. Insya Allah kita akan ke sana. Ya saudaraku, Masya Allah, tadi kita berada di dalam makam Nabi Allah Hud, dan ini masih bagian dari makam Nabi Allah Hud alaihissalam. Dan Masya Allah, menurut beberapa sumber, ini merupakan bagian kaki, dan yang tadi kita di awal itu merupakan bagian dari kepalanya. Masya Allah. Saudaraku, panjangnya ukuran makam Nabi Hud bukan tanpa sebab. Dalam berbagai sumber, kaum Ad yang merupakan kaumnya Nabi Hud memang diyakini memiliki tubuh kuat dan tinggi besar dan berusia hingga ratusan tahun. Ya saudaraku, Masya Allah, saya jadi teringat sebuah ayat dalam Al-Quran, yaitu pada surah Hud ayat ke-50, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan saudara kaum Ad, yaitu Nabi Hud alaihissalam, sebagai membawa peringatan untuk kembali beriman dan juga kembali taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya satu lagi jejak Al-Quran terungkap dari bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala di Hadramaut, Yaman. Terletak sekitar 70 km di timur kota Tarim, lokasi makam Nabi Hud alaihissalam berada di area perbukitan yang cukup terpencil. Dahulu, lembah di antara perbukitan berbatu ini merupakan kota mati yang tak banyak ditinggali manusia. Namun, sejak kegiatan ziarah diadakan di lokasi makam Nabi Hud, berbagai kafilah mulai datang dan membuat penginapan-penginapan di sekitar area makam. Area ini mengingatkan saya pada sebuah ayat yang mengisahkan perjalanan Nabi Hud di akhir hayatnya
Allah berfirman, "Maka kami selamatkan Hud beserta orang-orang yang bersamanya dengan rahmat yang besar dari kami, dan kami tumpas orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, dan tiadalah mereka orang-orang yang beriman." Quran Surat Al-A'raf ayat 72. Saudaraku, mengetahui keberadaan makam para nabi mengingatkan kita akan keteguhan iman mereka dalam menghadapi segala ujian dan tantangan. Ziarah ke makam juga merupakan bentuk penghormatan atas perjuangan dan pengorbanan mereka dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, beruntung kedatangan saya kali ini bertepatan dengan acara ziarah Daurah Syafi'iyah atau pesantren kilat musim panas yang diadakan oleh Habib Umar beserta santri-santrinya. Saudaraku, ziarah kubur pernah dianjurkan Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim. Dari Buraidah bin Al-Husayb radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Dahulu aku melarang kalian ziarah kubur, maka sekarang berziarahlah kalian, karena ziarah kubur itu dapat mengingatkan kalian kepada akhirat." Hadis riwayat Muslim. Saudaraku, Masya Allah, ini merupakan salah satu prosesi dari rangkaian ziarah makam Nabi Allah Hud yang diadakan setiap bulan Muharram dan juga bulan Sya'ban, langsung dipimpin oleh Habib Umar bin Hafid. Masya Allah. اليمن هي أرض واسعة ومنها أرض حضرموت التي تعتبر جزء من اليمن، وحضرموت هي أرض الأحقاف التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، وهناك سورة في القرآن تسمى بسورة الأحقاف، قال تعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. Saudaraku, selain makam Nabi Hud alaihi salam, ternyata di Hadramaut Yaman juga terdapat salah satu makam Nabi lain yang mungkin kurang akrab di telinga kita, meski kisahnya sangat erat dengan perjuangan dakwah. Ya, ia adalah Nabi Hanzallah bin Safwan. Beberapa riwayat menjelaskan Nabi Hanzallah diutus kepada kaum Ras, sebuah kaum dari keturunan Bani Israel yang bertempat tinggal di daerah Damak, Hadramaut. Keberadaan kaum ini pernah disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Qaf. Sebelum mereka, kaum Nuh, penduduk Ras, dan kaum Samud telah mendustakan rasul-rasul. Quran Surat Qaf ayat 12. Saudaraku, Masya Allah, sekarang saya sedang berada di daerah Pegunungan Damak, di mana menurut beberapa sumber ini merupakan tempat Ashabur Ras ataupun kaum Ras berada. Berarti di sekitar sini ada kuburannya Nabi Hanzalah. نعم هكذا ذكر سيدنا ابن عبيد الله في كتابه إذان القوت أن نبي الله حنظلة موجود في هذه البقعة. Masya Allah. وقال بدليل قوله تعالى وعادا وثمود وأصحاب الرس وجعل من ذلك دلالة الاقتران في ذكر سياق الآية. Kita boleh nggak berziarah ke makamnya Nabi Hanzalah? boleh Boleh ya? boleh. Oke. Sekarang langsung ya, bismillah ya. Nah, jadi salah satu adab kita ziarah ke makam-makam Nabi ataupun makam para aulia itu kita melepas alas kakinya, Mas. Oh, Masya Allah. Oke, baik-baik. Kita lepas alas kaki terlebih dahulu, karena ini menjadi salah satu adab ya. Benar. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ala Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Saudaraku, meski Nabi Hanzallah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengembalikan kaum Ras pada ajaran Tauhid, tetapi kaum itu tetap berbuat syirik dengan menyembah pohon yang disebut sebagai Syahdiroh atau raja dari segala pohon. Karena kesesatannya itulah, kaum Ras akhirnya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui azab yang begitu pedih. Kami telah membinasakan kaum Ad, Samud, penduduk Ras, dan banyak lagi generasi di antara kaum-kaum itu. Quran Surat Al-Furqan ayat 38. Berarti ini kuburan dari Nabi Allah Hanzallah dan panjang banget. Benar, panjang. Kira-kira berapa meter?
Untuk lebih tepatnya kita coba ukur langsung pakai meteran aja Mas. Oke, bismillah, boleh. Nah, sampai di sini ini hampir setengahnya sudah 11 meter lebih, saudaraku, Masya Allah. Sampai di sini, sampai di ujung makam, Masya Allah. Kurang lebih, saudaraku, ukurannya sekitar 21 meter 80 cm. Hampir 22 meter. Hampir 22 meter. Masya Allah, subhanallah. Ini salah satu kuburan terpanjang yang pernah saya ziarahin. Saudaraku, menurut beberapa sumber, makam yang di samping dari makam Nabi Hanzalah ini adalah makam dari anaknya. Dan juga ada yang mengatakan ini merupakan makam dari istri dari Nabi Hanzalah. Saudaraku, seorang muslim diperintahkan untuk senantiasa mendoakan saudaranya, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Sebagaimana dalam sebuah riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendoakan para ahli kubur. Tuhanmu memerintahkanmu agar mendatangi ahli kubur Baqi agar engkau memintakan ampunan buat mereka. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku, selain menyimpan rahasia dari kisah makam para nabi, Hadramaut ternyata juga menyimpan misteri dari keberadaan sebuah sumur yang disebut sebagai sumur neraka. Sumur ini dikenal dengan nama Sumur Barhut, sebuah sumur yang mendapat gelar sebagai tempat para setan di penjara. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik air di muka bumi adalah air Zam-Zam. Di dalamnya terdapat makanan yang mengenyangkan dan obat yang menyembuhkan. Dan seburuk-buruk air di muka bumi adalah air di lembah Barhut." Hadis riwayat Tabrani. Meski keberadaannya masih menjadi misteri, tetapi salah satu lokasi sumur Barhut yang diyakini masyarakat Yaman berada di sebuah perbukitan sekitar 5 km di selatan makam Nabi Hud alaihi salam. Untuk sampai ke lokasi sumur yang jauh dari permukiman warga itu, kami harus menumpang mobil off-road agar dapat melewati gurun sempit dan lembah-lembah berbatu. Rintangan belum usai. Ketika sampai di bukit yang dimaksud, kami masih harus mendaki lagi bukit-bukit berbatu agar dapat sampai ke mulut goa yang berukuran sekitar 30 meter ini. Tidak ada tangga atau jalur khusus yang dibangun untuk para pengunjung. Saudaraku, selamat datang di Sumur Barhut. Di kepala saya ketika disebutkan sumur, maka saya kira awalnya sumur seperti pada umumnya. Tapi ini ternyata terletak di dalam gua seperti ini. Ini kenapa seperti ini, Mas? Boleh dijelaskan? اختلف المؤرخون على 3 أقوال. بعضهم يقولون أنه بركان، والبعض الآخر يقولون أنه بئر، والقول الثالث يقول أنه ماء عين. والذي ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في معجم الطبراني أنه ماء عين. Bagaimana mengenai ini, Mas Syarul? Ada banyak sarang-sarang serangga. Disebutkan di Mu'jam Al-Kabir, Mu'jam Al-Tabarani. Imam Tabarani itu mengatakan meriwayatkan satu hadis dari sahabat Ibnu Abbas bahwa sebaik-baik air adalah air Zam-Zam. Dan juga tadi disebutkan seburuk-buruknya air adalah dari Sumur Barhut. Nah, saudaraku, Masya Allah, di sini memang bisa kelihatan ada banyak sarang-sarang serangga. Dan juga saya tadi sempat mencium aroma-aroma yang saya susah mendeskripsikannya seperti apa. Ada aroma belerang, seperti belerang juga ada. Lalu ada aroma seperti bau pahit juga ada. Jadi campur aduk. Dan Masya Allah, ternyata posisinya ada di dalam sebelah sana, yaitu Sumur Barhutnya itu ada di dalam sebelah sana. Saudaraku, tidak banyak masyarakat yang berani mengunjungi sumur ini.
Sebab selain karena kedalamannya yang bisa mencapai lebih dari 100 meter, sumur ini juga masih menyimpan misteri sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi yang mengatakan bahwa di dalam sumur Barhut terdapat jiwa-jiwa orang yang kafir. Dan sumur ini dijuluki sebagai sumur neraka oleh masyarakat setempat karena kemisteriusan dari tempat ini. Wallahu a'lam. Saudaraku, dalam surat Al-Hajj ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Betapa banyak negeri yang telah kami binasakan karena penduduknya dalam keadaan zolim, sehingga bangunan-bangunannya runtuh, dan betapa banyak pula sumur yang ditelantarkan serta istana tinggi yang ditinggalkan." Quran Surat Al-Hajj ayat 45. Saudaraku, sumur Barhut masih menjadi misteri yang belum terpecahkan sampai saat ini. Apakah tempat ini merupakan sumur Barhut yang pernah diceritakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya? Wallahu a'lam. Saudaraku, selepas perjalanan menyusuri sumur Barhut, kami sempat berdiskusi dengan Bayakmur, salah satu warga lokal yang memandu kami dalam perjalanan ini. Ia memperlihatkan kepada kami beberapa literatur yang menunjukkan bahwa sumur Barhut yang kami kunjungi merupakan yang paling identik dengan ciri-ciri sumur Barhut yang dimaksud oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Seburuk-buruk air di muka bumi adalah air di lembah Barhut, di sebuah lubang di Hadramaut. Di atasnya terdapat seperti kaki belalang dari binatang-binatang melata. Di pagi hari airnya mengalir deras, dan di sore hari tidak ada air sedikit pun di dalamnya. Hadis riwayat Tabrani. Hal ini sekaligus membantah anggapan banyak orang yang mengira bahwa sumur Barhut yang dimaksud oleh Rasulullah SAW merupakan sebuah lubang besar yang ada di Provinsi Al-Mahra, perbatasan antara negara Yaman dan Oman. Wallahu a'lam bishawab. Selamat datang di Shibam, the Manhattan of the desert.